Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Padahal janjiannya nggak pakai nangis loh. Ya, udah ada judulnya ya. Saya mendapat bagian terakhir dari eksposisi Injil Markus. Jadi kita semua yang mengikuti terus setiap minggu, ini udah berapa bulan, dan ini adalah chapter yang terakhir dari Jesus the King. Siapa yang tidak bolong, Bapak Ibu? Nggak bolong ya, benar ya? Nggak bolong ya. Oh, kamu kamu kemana? Enggak. Ya, luar biasa. Dan lucunya chapter ini menutup dengan kata-kata the beginning. Oke. Khotbah minggu lalu, Glenn membagikan dengan caranya yang luar biasa dan unik sekali. Dia kasih judul The Final Stage, ya. Jadi final stage tentang betul-betul udah kematian Kristus. Jadi kita masih ingat ya, perjalanan dari eksposisi ini adalah apa? Tradisi Yahudi di awal kekristenan tuh muncul banyak sekali kelompok dan gerakan yang berharap ada seorang tokoh mesianik yang dapat membebaskan mereka. Mereka itu mengusung harapan atas kedatangan Mesias, yaitu sosok yang diurapi oleh Tuhan, untuk membawa apa? Pembebasan, keadilan, pemulihan umat. Jadi ada kerinduan yang begitu besar sehingga mereka melihat apakah si A, apakah si B. Maka di beberapa firman saja kita tahu bahwa salah satunya yang dipikir Mesias adalah Yohanes Pembaptis misalnya. Jadi ada beberapa tokoh yang dimunculkan yang mereka pikir itulah yang akan membebaskan dan menjadikan mereka dapat menikmati nubuatan yang dikatakan firman. Jadi harapan akan Mesias muncul sebagai respons terhadap pengalaman panjang dari apa? Penderitaan, penindasan, kekecewaan. Saudara harus tahu, mengapa Mesias itu ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti? Karena sudah terlalu panjang di dalam perjalanan Israel, pengalaman panjang tentang yang disebut penderitaan, penindasan, kekecewaan. Jadi sepanjang sejarah, terutama setelah mengalami penjajahan, pembuangan dan kehancuran bait Allah, umat Israel mendambakan seorang pemimpin. Dia sudah tahu ya situasinya. Dia butuh pemimpin yang diurapi oleh Tuhan untuk membawa tadi pembebasan, keadilan, dan pemulihan secara nasional. Jadi secara politik, Mesias itu ditunggu dan dinanti-nantikan. Bukan hanya untuk pemulihan kehidupan jiwa mereka. Tetapi ternyata mereka tuh menunggu-nunggu nubuatan terjadi melalui kitab suci yang menjanjikan bahwa Tuhan akan mengangkat seorang Mesias, seorang raja dari keturunan Daud yang akan memimpin umatnya menuju zaman keemasan dan perdamaian abadi. Jadi ada belasan gerakan mesianik sebelum dan sesudah kehidupan dan kematian Kristus. Jadi dengan demikian, Mesias bukan hanya sebagai simbol pembebas politik seperti tadi saya bilang, tapi juga sebagai manifestasi kasih dan penyertaan ilahi. Jadi mereka menanti-nanti. Saudara, waktu kita mau tahu siapa the next president misalnya dalam negara kita, maka kita menanti-nanti ada harapan-harapan, ada sesuatu yang kita ingin lihat untuk dapat membebaskan kita dari sesuatu hal. Jadi artinya itu sesuatu yang dinanti-nanti, which is itu sesuatu yang memang wajar, karena setiap orang berharap pemimpin yang memimpin dia adalah pemimpin yang betul-betul memimpin untuk mengeluarkan mereka dari penindasan, apalagi dari bertahun-tahun kehidupan di dalam penderitaan. Jadi setiap gerakan biasa dipimpin oleh seorang Mesias yang akhirnya dihukum mati. Setelah itu gerakan tersebut runtuh, para pengikutnya juga bubar. Jadi saudara sudah banyak sekali, ada belasan dikatakan, ada belasan gerakan mesianik sebelum dan sesudah kehidupan dan kematian Kristus. Yang menarik adalah hanya satu yang tidak hancur setelah pemimpinnya mati. Malah makin besar dan dalam kurun waktu 300 tahun, gerakan itu menyebar ke seluruh kerajaan Romawi. Dari seluruh gerakan itu, ini pertanyaannya, apa yang membuat perbedaan dari sekian banyak gerakan mesianik? Maka mengapa yang satu ini bukannya hancur sekalipun pemimpinnya mati, malah makin besar dan mulai menyebar ke seluruh kerajaan Romawi. Yang membuat perbedaan adalah sebuah peristiwa yang terjadi setelah pemimpin gerakan itu dibunuh atau mati. Biasanya kalau cerita film-film, saudara, kalau jagoannya mati, ceritanya selesai.
Ini yang membuat perbedaan. Kita akan baca dari Markus 15, 37, 43. Sama-sama aja ya, 1, 2, 3. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya mati demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti dan melayani Yesus waktu ia di Galilea. Dan ada juga banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan 42. Sore hari telah tiba, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka dan juga yang menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Situasi kematian Yesus itu, dia wafatnya sore hari, sementara Sabat itu dimulai saat matahari terbenam. Jadi besokannya kan Sabat. Nah, hukum Yahudi itu melarang bekerja di hari Sabat, nggak boleh nguburin dan lain-lain. Sehingga mereka tidak bisa mengubur Yesus pada malam itu atau di keesokan harinya. Makanya salah satu tokoh ini, Yusuf Arimatea, memberanikan diri minta supaya Yesus bisa dikafanin gitu. Nah, kita lanjut di Markus 15, 44, 47. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Ya udah minta, akhirnya oke, dia berkenan, si Pilatus. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib, mengapaninya dengan kain lenan itu, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu, jadi tertutup. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, catatan Injil ini adalah catatan dari sudut pandang Markus. Cara Markus melaporkan penguburan itu sangat penting. Kenapa? Karena Markus mau memastikan bahwa Yesus emang benar-benar mati. Ini penting, saudara. Banyak orang meragukan Yesus itu enggak mati sebetulnya. Itu adalah dongeng, itu adalah legenda. Makanya dihadirkan para saksi dalam penulisan Markus. Saksi kematian Yesus ada Yusuf dari Arimatea, si yang mengkapani tadi. Kepala pasukan Romawi yang bilang, wah ini benar-benar nih anak Allah. Dan dua wanita yang disebutkan tadi. Jadi jelas Markus melaporkan penguburan dengan cara yang sangat penting sebab dia ingin memastikan bahwa Yesus memang benar-benar mati. Kita lanjut lagi baca Markus 16, 1-3. Setelah hari Sabat lewat, jadi udah lewat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Markus kembali mencatat nama beberapa wanita yang menyaksikan peristiwa ini. Markus itu kalau diperhatikan very detail untuk beberapa hal. Kenapa? Karena dia seolah-olah tipe yang begini loh. Kalau misalnya saya mengatakan sesuatu, maka harus ada sesuatu yang membackup berita. Jadi kalau orang nulis tesis atau nulis jurnal, maka harus banyak sekali referensi yang tepat dan yang membuat setiap orang percaya bahwa itu bukan omong kosong, bisa dibuktikan. Jadi makanya disebut tesis maupun jurnal. Nah, dia menghadirkan kembali, namanya diulang lagi, itu unik banget ya. Namanya diulang lagi, Maria Magdalena, Maria itu diulang lagi. Ada loh si ini, si ini, si ini. Disebutkan lagi, pengulangan nama yang sama. Seorang ahli Alkitab, Richard Bauckham, ini dia bilang gini, ini adalah cara lain dari Markus untuk memberitahu kita bahwa dia sedang mencatat kisah sejarah, bukan menulis sebuah legenda. Ya. Masih ada ayat lagi ya saudara ya. Yuk, Markus 16, 3-7, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nanya kan yang perempuan-perempuan datang dia bawa minyak-minyak untuk mengurapi orang yang mati. Tetapi ketika mereka tiba di kubur, mereka mendapati bahwa batu itu telah terguling.
Dan ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka melihat seorang muda duduk di sebelah kanan berpakaian putih dan mereka terkejut. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah kamu heran, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat di mana mereka meletakkannya. Tetapi pergilah sampaikanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya seperti yang telah ia katakan kepadamu." Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Saudara, ini yang menarik. Seharusnya mereka tuh yang ngunjungin gak usah terkejut lah. Kenapa? Karena Yesus sudah berulang kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Di Markus 8, Markus 9, Markus 10, Yesus menyatakan itu. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Gaya penulisan Markus singkat dan langsung ke inti. Soalnya ia ingin beritahu kepada kita apa yang Yesus sampaikan. Makanya di 8, 9, 10 di pasal sebelum-sebelumnya. Yesus bilang gini, aku akan mati tapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Disebut lagi, aku akan bangkit pada hari ketiga. Dikatakan lagi, baca sama-sama. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Sekali lagi, aku akan bangkit pada hari ketiga. Hal ini menarik kenapa? Karena setelah hari ketiga, tidak ada yang notice, gak ada yang kepo untuk penasaran atas pernyataan Yesus ini. Murid-muridnya gak bilang, ini kan hari ketiga. Siapa tahu bangkit beneran gitu. Gak ada, saudara. Mereka yang mendatangi kubur itu malah bawa apa? Rempah dan wewangian mahal itu yang secara tradisi khusus untuk orang mati. Jadi mereka tidak memiliki ekspektasi bahwa Yesus itu akan hidup. Makanya yang mereka bawa persiapannya adalah persiapan untuk membalur orang mati. Ternyata tidak ada yang mengharapkan adanya kebangkitan. Kebangkitan nggak masuk di pikiran para murid mula-mula. Saudara, murid-murid bersama Yesus melihat banyak mujizat dilakukan dan mendengar berkali-kali Yesus bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ternyata kebangkitan tidak masuk di pikiran para murid mula-mula. Orang Yunani tidak percaya pada kebangkitan, saudara kasih. Di dalam cara pandang orang Yunani akan dunia ini, kehidupan setelah kematian adalah terbebasnya jiwa dari tubuh. Bagi mereka, kebangkitan tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan setelah kematian orang Yunani. Sedangkan bagi orang Yahudi, sebagian dari mereka percaya adanya kebangkitan secara umum di masa depan. Ketika seluruh dunia akan diperbarui, tapi mereka tidak punya konsep akan adanya kebangkitan individual dari kematian. Orang-orang di zaman Yesus tidak terkondisi untuk percaya pada kebangkitan seperti halnya kita hari ini. Saudara pernah waktu ke rumah duka, terus saudara berdoa menengking gitu ya supaya yang meninggal mati? Pernah. Tanya sama dia ya. Pernah. Pokoknya luar biasa. Kan ada kebangkitan yang besar gitu ya. Ada pemulihan di negeri. Jadi bangkit. Kalau tadi kamu mati aku akan berdoa. Ayo. Saudara itu enggak salah juga ya. Tetapi orang-orang sekarang akan sampai hari ini ternyata masalah mati dan bangkit itu bukan sesuatu yang umum gitu. Jadi artinya memang gak ada yang percaya Yesus bangkit. Gak ada yang percaya. Kita juga kalau ada di posisi murid-murid saat itu gak bakal percaya. Celsus namanya seorang filsuf Yunani yang hidup di abad kedua. Dia orang yang sangat melawan kekristenan. Dia tulis sejumlah karya yang berisi argumen. Nah dalam argumen kekristenan catatannya ini sangat-sangat penting. Karena dia bilang begini, kekristenan tuh gak mungkin benar. Celsus ini agak nyebelin orangnya ya. Karena cerita kebangkitan yang ditulis didasarkan pada kesaksian para wanita dan kita tahu wanita katanya akalnya kurang. Makanya gue kurang suka sama si Celsus ini. Gak mungkin itu kekristenan salah, itu fatal, gak bangkit. Yang kasih kesaksian itu perempuan. Perempuan itu akalnya kurang. Ya ampun. Dan banyak dari pembaca Celsus setuju lagi. Bagi mereka itu merupakan masalah besar karena di dalam masyarakat kuno para wanita itu terpinggirkan dan kesaksian para wanita tidak pernah dianggap berbobot.
Karena memang wanita itu seringkali memang lebay ya kayaknya ya. Jadi lebay ya. Kenapa lu keras banget ngomongnya ya. Mungkin ada cerita ya, misalnya ya Bella bilang, Roni aku sakit gitu. Terus kata si Roni gini, lebay gitu kali ya. Kayaknya gitu deh ya. Jadi gak dipercaya. Pokoknya kalau perempuan ngomong apa gak dipercaya. Kalau enggak gini, misalnya gini, apapun yang perempuan omong, laki-laki apa? Iya aja. Ya gitu kata dia ya. Jadi karena waktu laki-laki sebenarnya iya aja. Sebenarnya kalian juga kayak Celsus loh para pria. Karena kalian menganggap kita itu kayaknya cuman supaya nggak ribut aja lebih dalam gitu ya, validasi aja. Ya oke. Aku tuh nggak suka loh kalau begini-begini. Iya bener. Nyebelin banget deh tuh orang. Bener nyebelin. Dan maka rumah tangga kita akan aman ya saudara. Karena iya aja, ya kan? Ya Pak Pendeta, Pak Gembala, iya aja ya. Kita baca Lukas 24, nih ayatnya lumayan banyak hari ini ya. 3, 6, 4, 6. Dan ketika mereka masih bercakap-cakap tentang hal itu, lagi heboh. Siapa yang gulingin nih? Lagi heboh. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut. Kita juga pasti gitu ya, kok tiba-tiba gue meninggal terus Pak bangun, hai Mario, duet yuk gitu. Kayaknya lo takut banget. Takut serta menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan perhatikanlah. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka masih tidak percaya karena kegirangan dan keheranan mereka, ia berkata ke mereka, adakah padamu makanan di sini? Keren Yesus ya. Waktu di tengah-tengah orang gak percaya, dia malah menawarkan sesuatu. Kamu punya makan gak? Gue lapar. Paulus bikin daftar panjang tentang apa? Orang-orang yang mengklaim telah melihat Kristus bangkit secara pribadi. Dan di masa itu sebagian besar dari mereka masih hidup. Saudara, catatan-catatan ini yang saya sampaikan, ini penting untuk menjadi perenungan kita bahwa apapun yang ditulis Markus maupun atas kesaksian orang-orang itu menyatakan dengan tepat dan benar bahwa Yesus benar-benar mati, tetapi dia juga bangkit. Kisah Para Rasul 1, 3-4. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ini poin dari bab terakhir kita. Kebangkitan Yesus bukan halusinasi. Ada 3 bukti mendasar yang saling terkait yang meyakinkan kita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Fakta yang pertama, kubur kosong. Fakta kedua, kesaksian dari banyak saksi mata. Seperti yang Paulus juga bikin list tentang orang-orang. Bahkan ada perjumpaan dengan 500 orang dalam 1 kali penampakan. Dan pengaruh jangka panjang atas kehidupan para pengikut Yesus. Kebangkitan Kristus mengubah para pengikutnya yang pengecut menjadi sekelompok pemimpin yang akhirnya mau berkorban sampai harus mati dibunuh. Karena menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Ingat waktu ngomong soal Yudas, kenapa dia akhirnya benar-benar menyelesaikan, karena ada personal interest dia, karena dia takut. Orang ini pasti Mesias yang kayak waktu-waktu lalu, mati dan gak bangkit. Resikonya yang akan dikejar-kejar adalah pengikutnya. Tetapi kebangkitan Kristus mengubah para pengikutnya yang pengecut menjadi sekelompok pemimpin yang akhirnya mau berkorban sampai harus mati dibunuh karena menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Saudara, kebangkitan adalah cara Allah memberi cap sudah dibayar lunas di sepanjang sejarah agar semua orang bisa melihatnya. Bukan hanya untuk masa itu. Kita akan baca dulu firman-Nya. Tetapi engkau ya Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku, lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Mazmur 20:24.
Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik terhadap kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, tetapi ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Semua orang sombong di bumi akan makan dan sujud menyembah. Semua orang yang turun ke dalam debu akan berlutut di hadapannya. Yakni dia yang tidak dapat menyambung hidupnya. 31, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Jika Yesus benar-benar melakukannya, jika dia benar-benar bangkit, itu artinya Yesus benar-benar anak Allah, Raja yang benar dan sempurna. Saudara, pembacaan Markus tadi, pembacaan Mazmur tadi, itu tentang apa? Mazmur mesianis. Mazmur yang berisi nubuatan atau gambaran tentang Mesias. Jadi udah pernah digambarkan dalam Mazmur sebelumnya tentang Mesias yang dijanjikan. Yaitu Yesus Kristus baik dalam penderitaan, kematian, kebangkitan maupun pemerintahannya sebagai Raja. Mazmur ini ditulis dalam konteks sejarah tertentu oleh Daud atau pemazmur lainnya. Tetapi maknanya juga menunjuk pada penggenapan dalam diri Yesus. Mengapa saya cepat sekali menyampaikan hal-hal ini? Karena saya ingin saudara masuk kepada beberapa tema sehingga saudara menutup pemahaman Jesus the King dengan pemahaman yang luar biasa. Jika Yesus benar-benar melakukannya, kalau dia benar-benar bangkit, maka tidak diragukan lagi, dialah si Mesias yang dinanti-nantikan. Sebab yang lain setelah mati, selesai ceritanya. Yohanes 11, 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Kematian Yesus berarti tidak ada kematian bagi kita. Tetapi kebangkitan Yesus berarti kebangkitan kita. Oh, sekali lagi, kematian Yesus berarti nggak ada lagi kematian bagi kita. Kebangkitan Yesus berarti kebangkitan kita. 1 Tesalonika 4:14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Tapi jika Yesus tidak bangkit, maka kisah dunia ini hanya diceritakan, yang diceritakan Markus hanyalah fiksi. Berita gombal, berita bohong. 1 Korintus 15. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih dari itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami telah bersaksi bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Hanya mampu berpegang kepada kematian Kristus tidak cukup untuk membuktikan bahwa Dia beriringan bersama-sama dengan kita. Kita tetap di dalam dosa sampai terjadi kebangkitan. Kenapa tokoh mesianik ditunggu-tunggu dan orang mulai merasa ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya? Satu kuncinya yaitu kebangkitan, dan saya baru menyadari bahwa ini adalah perjalanan awal dari semua penggenapan di dunia ini. Jadi kebangkitan Kristus itu betul-betul merupakan ada sebuah kebenaran, ada sebuah kebenaran tentang kebangkitan. Dia berdampak selamanya. Mengapa? Karena kebangkitan adalah pusat dari seluruh sejarah dunia. Apa sih yang sedang Markus ingin sampaikan di bab terakhirnya? Kalau saudara membaca Yesaya 11, saya enggak tulis di sini ya. Pasal ini berisi nubuat tentang kedatangan Mesias.
Dibilang begini, Mesias adil dan bijaksana. Di dunia yang rusak, yang udah hancur ini saudara, kita butuh pemimpin yang adil dan bijaksana. Muncul kata tunas dari tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya. Pemimpin ini penuh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Dia memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Pemimpin seperti ini lagi dicari. Terutama bagi orang yang lemah dan miskin. Pemimpin yang bukan cuma menempel karena orang-orang tertentu dapat menghasilkan sesuatu atau transaksional. Tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh mau memerintah di dalam keadilan dan kebenaran. Perdamaian dalam kerajaan Mesias, ada simbolnya kata gini, serigala akan tinggal bersama domba. Kalau sekarang, kalau serigala tinggal sama domba, salah satu mati. Macan tutul berbaring dengan kambing. Itu di di Yesaya 11. Macan tutul berbaring sama kambing. Anak kecil akan memimpin mereka. Itu nubuatannya. Gak ada lagi kejahatan atau kerusakan. Sebab bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ini yang dinanti-nantikan waktu Mesias datang. Tetapi beritanya sampai minggu lalu Mesiasnya mati. Ya kan? Dan sekarang dia menunjukkan bahwa dia bukan Mesias yang mati. Nubuatan tentang Yesus Kristus dalam Yesaya 11 itu adalah apa? Datangnya kerajaan damai dan pemulihan umat Tuhan. Yesaya 11 memberikan pengharapan bahwa Mesias akan membawa keadilan, kedamaian, pemulihan bagi seluruh dunia. Saudara, ada pernyataan ini. Ini adalah kerajaan Allah. Katanya kerajaan Shalom. Kita suka bilang Shalom gitu kan ya. Seluruh relasi dalam ciptaan sepenuhnya dipulihkan. Kita akan diperdamaikan dengan Allah, dengan alam, dengan satu sama lain, dan dengan diri sendiri. Senang banget kalau hidup kayak begini. Ya, dengan alam kita bersatu, kita nggak jerit-jerit waktu lihat cicak dan kecoa. Kita suka banget melihat tikus, kayaknya tikus lucu banget ya gitu. Udah gitu kita nggak sebel banget kalau lihat lu lagi. Kita nggak jengkel, sekalipun orangnya kayaknya menyebalkan, tapi kita nggak lihat itu lagi. Kita tetap lihat dia tuh sangat-sangat luar biasa loh untuk dikasihi. Padahal annoying ya sebelumnya ya. Pokoknya kayak begitu, semuanya mengalami pemulihan. Dengan diri kita juga kita berdamai. Kita nggak takut dengan kehidupan kita naik berat badan 10 kilo, turun berat badan 20 kilo. Kita nggak takut. Semuanya mengalami damai, shalom, pemulihan. Ya, benar. Dan masa depan itu nyata bagi Anda. Wow. Saya tuh belum masuk poin khotbah loh. Oke, pertanyaannya, mengapa begitu sulit menghadapi penderitaan? Mengapa begitu sulit menghadapi kecacatan dan penyakit? Mengapa begitu sulit melakukan hal yang benar jika Anda tahu itu akan membuat Anda rugi duit, reputasi, bahkan hidup Anda? Mengapa sulit? Mengapa begitu sulit menghadapi kematian Anda atau kematian orang yang Anda kasihi? Tadi pagi saya lihat di Instagram, Jevon Gasali menulis dalam kutipan buku terbarunya Gospel Healing. Dia bilang begini, setiap manusia berdosa dengan cara yang berbeda-beda, karena setiap manusia pun menderita dengan cara yang berbeda-beda. Di dalam ilmu psikologi ada 4 trauma respons yang dihasilkan dari penderitaan. Yang pertama gini, suka lihat nggak orang yang apa? Orang yang controlling. Ngatur pokoknya hidupnya. Ya, ngaturnya benar-benar ngatur. Bahkan orang tua dari awal udah ngatur anak. Kalau kamu nggak bisa ini, mama nggak akan kasih ini. Kalau kamu begini, kita begini. Ada transaksional. Suka lihat nggak orang yang suka ngebully orang? Suka lihat nggak orang yang judging? Ya kita sih itu ya. Suka lihat nggak orang yang suka banting-banting barang kalau marah? Ya, banting pintu, bang gitu kan? Kasihan banget pintunya. Zaman dulu, waktu telepon belum ada handphone yang telepon genggam ya, itu kan telepon pakai telepon yang kabel tuh, yang nempel gitu. Nggak tahu ya kalau pada lahir ya. Gue sih ya tahu itu ya. Jadi kan misalnya gini, halo kan. Kalau udah emosi, wah, nah itu. Pas banget, bang. Kalau sekarang emosi, pip, nggak berasa. Belum kayak nggak menyalurkan, beda. Ternyata orang-orang yang suka self harm,
bunuh diri, menyakiti diri, controlling tadi, bullying tadi, judging tadi, banting-banting barang. Itu trauma respon dari penderitaan. Penderitaan apa? Dia muncul namanya respons fight. Mengapa? Karena mereka pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah dibully, pernah dilecehkan di masa lalu. Masa lalu memunculkan semua penderitaan yang direspon menjadi trauma yang luar biasa. Sekali lagi, masa lalumu akan membuat kamu cuman punya masa depan sampai trauma. Jadi orang yang controlling, bullying, judging. Kenapa? Karena waktu dicek, kamu sudah mengalami kekecewaan terlebih dahulu. Kamu udah lebih dulu disakiti. Kamu udah lebih dulu dilecehkan dan dibully di masa lalu. Trauma respon kedua, flight. Orangnya biasanya apa? OCD. Workaholic. Mudah sedih. Detailnya kelewat detail. Ya. Nenat itu bisa keganggu. Kalau gue lagi berdua sama dia di mobil, terus aku naikin kaki gini kan. Terus dia tuh tiba-tiba badannya condong mundur gitu, kayak ngeles gitu. Tapi dia dengerin aku ngomong gitu. Tiba-tiba kaki aku turun. Dia bilang apa dong? Hah, lega banget. Ya ampun, aku nggak suka kaki di situ kayak mau nempel-nempel gitu loh ke kayak kotor kan itu. Ih, jengkel kan? Kayak apa sih lo gitu. Itu bisa membuat sakit hati, bisa menimbulkan banyak hal. Dan ternyata trauma respons itu kenapa? Karena masa lalu banyak orang itu hanya mampu menghadirkan trauma di masa depan. Yang ketiga, freeze. Ya. Oh by the way, yang tadi tuh workaholic, mudah sedih, OCD, kenapa? Karena mereka punya perasaan bersalah atas kecerobohan di masa lalu. Jadi muncul tuh orang yang OCD, orang yang tadi workaholic, kerja, mudah sedih tiba-tiba, nggak ada sesuatu yang apa tiba-tiba sedih, murung, diem, di pojokan, diem begitu. Biasanya itu mereka yang dari masa lalunya punya perasaan bersalah atas kecerobohan yang dilakukan. Jadi masa depannya adalah trauma ini, flight namanya. Yang ketiga freeze, ada 4 F. Muncul karena apa? Karena pernah gagal. Di sini siapa yang pernah gagal? Kalau pernah gagal, maka mereka akan melahirkan orang yang apa? Sulit membuat keputusan, gampang ngantuk, antisosial, mudah ketakutan dan insecure. Baru orang ngomong begini, pasti ngomongin gue tuh. Baru gini, ini kan nyindir gue deh. Kayak gue khotbah gini, nyindir kalian emang. Mau apa? Ya kan? Jadi karena pernah gagal. Sekali lagi ya, masa lalu menghasilkan masa depan sebatas trauma. Font, ini trauma respons terakhir. People pleaser. Tadi gimana gue nyanyinya? Bagus kok, bagus. Terus udah selesai ngomong sama Teddy, bagus kok Ted. Tiba-tiba ngomong ke Nenat, biasa aja sih. Self-kritik. Aduh kayaknya kurang ini deh, kurang itu deh, kurang ini deh. Di foto marah ya. Oh ya Arcel, betul. Jangan post yang ini, tolong turunkan. Nggak mau, pokoknya tolong mama. Dia panjang banget beritahu ke gue. Mama, tolong delete. Tolong delete. Emang kenapa sih kamu cantik dong? Aku jelek, aku nggak cantik. Terus gue jawab aja, tapi gue cantik di situ. Gue bilang gitu. Nggak mau mah, please pakai huruf besar. Huruf besar asli. Puji Tuhan dia udah bertobat ya. Merasa selalu kurang, suka banding-bandingin, lack of identity, nggak ada identitas kita. Kemana orang pergi kita ikut. Nggak ada, dan selalu merasa kurang. Ya kok gue nggak kayak dia sih? Kok rambut gue lurus, dia keriting. Kok rambut gue keriting, dia lurus. Kok kulit gue hitam, nggak putih. Kok gue putih, nggak hitam. Kok gini, kok gitu. Akhirnya waktu saudara menempelkan semua gambar orang di diri Anda, lihat deh jadi monster. Ngeri loh,
Giginya pengen kayak si A, hidungnya pengen kayak si ini kayak sini. Coba deh, Tuhan itu udah proporsional banget ciptain kita. Percayalah, udah lucu gitu loh, udah nyantai aja. Ternyata trauma font itu muncul karena apa? Rasa malu karena pernah terhina atas kemiskinan di masa lalu. Nah itu font. Jadi masa lalu membentuk orang trauma di masa depannya. Makanya kenapa sulit banget buat kita untuk melihat hal-hal yang baik. Dan Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Dia nggak cuman mati kepada semua bullyingmu di masa lalu, kepada semua penolakanmu di masa lalu, kepada semua hal yang membuat kamu menjadi orang yang begitu ketakutan, OCD, apalah itu segala macam. Karena dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit untuk memberikan kamu bukan trauma di masa depan, tapi kehidupan yang luar biasa di masa depan. Saya bersyukur si Yesus ini gak cuman hebat di kayu salib, tapi dia menyatakan diri waktu di dalam pembaringannya dikubur. Dia menyatakan dia bangkit. Dia berkata yang benar atas pernyataannya. Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Jika tidak ada kebangkitan, cerita sejarah hidup setiap manusia di bumi selesai. Mengapa kita begitu sulit? Kita sulit karena kita selalu menganggap bahwa dunia rusak ini adalah satu-satunya dunia yang kita miliki. Makanya sulit. Kita seolah-olah berpikir bahwa uang adalah satu-satunya kekayaan yang kita miliki. Seolah tubuh ini adalah satu-satunya tubuh yang kita miliki. Sebab itu Kristus tidak hanya mati, tapi bangkit untuk kita. Ia bangkit untuk masa depan saya dan saudara. Apapun penderitaan yang pernah saudara lalui. Enggak cuma sampai membawa kita pada trauma, tapi melepaskan dan membebas kita dari trauma. Ada gambaran yang dimunculkan, ada satu kisah ya. Penderitaan seorang anak namanya Johnny Etada. Dia kecelakaan umur 17 tahun, sejak itu lumpuh leher ke bawah. Permasalahan dia itu hidupnya apa? Kursi roda. Jadi kalau dia di gereja, waktu pendetanya suruh berlutut, dia nggak bisa berlutut. Ya. Jadi waktu dalam seminar ketika pembicaranya minta, ayo semua berlutut dan berdoa. Semua orang melakukannya kecuali si Johnny itu. Ketika semua orang berlutut, saya itu terlihat menonjol kata si Johnny. Karena kan lain berlutut dia tetap duduk di kursi rodanya, pasti dia kan lebih tinggi terlihat. Dan saya tidak bisa menahan tangis. Tapi itu bukan tangis mengasihani diri. Nah, lihat pandangan ini. Dia menangis karena pemandangan ratusan orang berlutut di hadapan Allah begitu indah. Jadi dalam penderitaannya, dia bisa menyaksikan keindahan yang Tuhan berikan. Jadi gambaran sorga, waktu seolah-olah kelumpuhannya itu sebuah kesialan dalam hidupnya. Tapi justru dia bisa melihat ada gambaran yang indah. Sehingga dia bilang begini, oh ini ya sorga ya. Saya mau tanya, dia masih cacat gak? Masih. Di kursi roda gak? Masih. Tapi dia bilang apa? Duduk di sana saya diingatkan bahwa di sorga saya akan bebas berlompatan. Menari, menendang, dan melakukan aerobik. Sebelum para tamu yang dipanggil ke pesta perjamuan anak domba, hal pertama yang ingin saya lakukan dengan kaki kebangkitan ini, perhatikan saudara, adalah berlutut bersyukur dengan lutut yang sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya akan dengan tenang berlutut di bawah kaki Yesus. Penderitaan kita saudara, gak sebanding dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya gak cukup sampai dia mati, tapi dia bangkit buat saya dan saudara. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Hanya dalam kabar baik manusia dapat menemukan pengharapan besar dalam hidup mereka. Jika Anda tidak bisa menari dan Anda rindu untuk menari, di dalam kebangkitan Anda akan menari dengan sempurna. Orang gak bisa lagi menari saudara, kalau mereka merasa aku hanyalah orang yang paling kesian di dunia ini. Gak ada lagi sukacita. Tapi kalau Anda rindu menari, sekali lagi kebangkitan Kristus akan memampukan kamu menari dengan sempurna. Jika Anda kesepian, di dalam kebangkitan
Anda akan mendapatkan kasih yang sempurna. Siapa yang kesepian? Dia gak cuma mati untuk memahami kesepianmu, tetapi dia juga bangkit untuk menyempurnakan dan memberikan kasih yang luar biasa. Jika Anda merasa kosong di dalam kebangkitan Anda, akan dipuaskan sepenuhnya. Kebangkitan berarti kita bisa menantikan dengan pengharapan akan hari di mana penderitaan kita akan hilang. Mesias datang. Mesias yang gak cuma mati, Mesias yang bangkit. Kebangkitannya juga berarti kita bisa menantikan dengan pengharapan hari di mana penderitaan kita akan menjadi mulia. Yesus menunjukkan luka tangan kakinya pada murid kan, terakhir kali. Muridnya mengira itu luka sebagai lambang kehancuran harapan mereka. Mereka berpikir Yesus itu akan menang seperti seorang pemimpin politik. Tetapi saat melihatnya disalib, mereka merasa segalanya hancur. Kita seringkali melihat Kristus tetapi gak pernah percaya bahwa dia bukan hanya mati, dia gantikan segala sesuatu. Kita berpikir hidup kita udah hancur. Kita lupa ada yang menggantikan kehidupan kita. Bukan hanya mati, tapi bangkit. Yesus sedang menunjukkan kepada mereka bahwa di dalam tubuh kebangkitannya luka-luka itu masih ada di situ. Tapi beda, bukan trauma lagi, tetapi mendatangkan kemuliaan. Mengapa penting? Karena setiap orang itu luka, pemandangan, ingatan akan luka, itu akan membuat kita semakin memperbesar kemuliaan kita. Kalau kamu ingat scarsmu, lukamu, kamu akan ingat kejadian ini. Oh ini nih waktu gue ngehajar kaca. Oh ini waktu gue ini. Katanya pertolongannya Tuhan. Saudara, setiap hal di dalam hidup kita, lukamu Tuhan gak suruh untuk ditutupi. Tetapi biarkan lukamu justru menceritakan kepada dunia ini. Cara Tuhan membalik faktakan banyak hal dan membuat kamu yang mati dihidupkan kembali. Ingatan akan luka akan membantu banyak mereka menghadapi penyalipan mereka sendiri. Anda akan menemukan hal-hal terburuk yang pernah terjadi pada Anda. Tetapi itu semua akan memperbesar sukacita kekal kita. Pada hari itu semua akan dibalikan. Pada hari kebangkitan Anda akan mengenal sukacita melampaui yang ada di dunia ini. Sukacita dari kemuliaan Anda akan jauh lebih besar dari setiap luka yang pernah Anda alami. Hidup dalam pemahaman kebangkitan akan membuat pembaharuan cara pandang kita kepada dunia dan diri kita. Di dalam sukacita tarian kasih karunia yang mulia dan kekal, Injil menganggap kejahatan dan duka cita dengan sangat serius loh. Karena kita gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya kematian anak Allah yang dapat menyelamatkan kita. Tapi akhir bahagia dari kebangkitan yang historis ini begitu besar. Sehingga apa? Duka cita salib pun ditelan aja hilang. Kita pernah berduka, kita berpikir Tuhan kita mati gak mampu. Kita berpikir masalah kita terlalu besar untuk bisa Ia sempurnakan kembali. Kita berpikir masa lalu kita begitu buruk sehingga kita diam menghidupi trauma demi trauma setiap hari. Takut untuk dikasihi, takut untuk menerima penerimaan. Kita berdoa supaya Tuhan terima kita. Tapi waktu ada orang mengasihi kita, kita mulai lari dan berkata, kayaknya itu bukan saya. Kita mulai malu, takut. Kenapa? Duka cita bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, disalah mengerti, difitnah, diperlakukan apapun yang membuat trauma-trauma masa lalu kita, memunculkan kita menjadi orang-orang yang keras, orang-orang yang gak tahu diri, orang-orang penjahat karena ciptaan masa lalu. Dia tidak hanya memberikan kebebasan atas masa lalu kita, tapi dia memberikan kehidupan yang baru untuk masa depan kita. Tapi jika kita percaya Injil, hati kita perlahan pulih, bahkan di masa sulit. Karena apa? Yesus membuat pemulihan itu nyata. Maka duka cita pun, bahkan kehancuran total sekalipun, dia akan bilang apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, di dunia saat ini, orang gak lagi yakin dengan tujuan hidup mereka. Mereka cari, pindah agama kiri kanan, mau cari apa sih? Tujuan hidup. Kenapa mereka begitu takut? Tujuan hidup.
mereka betul-betul gak punya jawaban atas penderitaan. Karena mereka berpikir, penderitaan itu udah sampai di situ aja. Udahlah, saya layak menderita. Kristus gak bilang gitu. Dia gantikan semua. Bahkan dia menyatakan diri sebagai Mesias yang dinubuatkan. Karena dia bangkit di hari yang ketiga. Kisah Yesus menurut Markus. Yesus, dialah sang raja. Menciptakan segala sesuatu dengan kasih. Dengan kuasa dan keindahannya, ia membawa dunia menuju akhir yang mulia dan memulihkan segala yang telah rusak. Untuk itu dia datang dan mati. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit lagi. Dan suatu hari nanti akan datang kembali. Dia akan hadirkan ciptaan yang diperbaharui. Injil adalah kisah utama tentang kemenangan dari kekalahan, kekuatan dari kelemahan, hidup dari kematian, keselamatan dari keterasingan. Tahu lagu ini ya? Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari. Bukan trauma lagi. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kebangkitan Kristus adalah permulaan, the beginning, akan masa depan dan kehidupan yang kekal. The resurrection of Christ is the beginning of the future and eternal life. Saya bersyukur raja saya adalah raja yang sekalipun dengan keledai, tapi dia mampu menyatakan kebenaran dan penghakiman yang luar biasa. Saya bersyukur dia yang menyembuhkan wanita yang sakit 12 tahun, yang membuat orang lumpuh bisa berjalan, buat orang buta melihat, yang membuat setiap orang yang di dalam pengejaran karena ketakutan atas dosa, tapi dia datang bahkan berani berkata, siapa yang mampu menghakimi? Dia yang bersama-sama dengan para orang-orang buangan, duduk satu meja dengan para pendosa. Saya bersyukur Tuhan yang ada di zaman itu tetap menghidupi kehidupannya, kematian, kebangkitannya. Bahkan sampai hari ini hidupku dipegang bukan tentang masa laluku lagi, tapi tentang masa depanku bersama dengan Kristus. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. Amen. And life is worth the living just because he lives. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar.
karena ku tahu Dia yang memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami bersyukur, makasih Tuhan. Berita Engkau mati gantikan kami aja udah gak bisa kami bayangkan itu terjadi untuk kami. Karena semua kejahatan kebodohan kami. Tetapi waktu Engkau bangkit, itu kembali membuat kami melihat cara-Mu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih diingatkan bahwa kematian dan kebangkitan-Mu sanggup mengubah masa depan kami. Manusia boleh mereka-reka, memberi brand kami atas mungkin semua kejahatan yang kami lakukan di masa lalu kami. Tetapi Engkau yang memandang masa depan kami. Dan itu cukup buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin.